Alkohol itu sifatnya mempengaruhi bagaimana cara orang berpikir, bagaimana cara orang bertindak, dan pada akhirnya ya bisa merubah kehidupan seseorang itu sendiri. Saya lahir di keluarga yang agamis, keluarga yang dekat dengan Tuhan. Jadi di lingkungan keluarga saya itu nggak mempengaruhi saya untuk minum alkohol. Dan penyebab saya minum alkohol sendiri karena lingkungan di luar rumah yang provokatif. Awalnya saya mengkonsumsi alkohol ini dikarenakan putus cinta. Lalu setelah itu ya hanya untuk senang-senang. Ya sebenarnya kan yang dikejar dari alkohol itu sendiri adalah perasaan lega dan lupalah dengan semuanya. Tapi ya itu semua kembali lagi cuman saat kita tinggi gitu pada saat kita mabuk, tapi setelah itu ya tetap masalah itu kembali lagi. Terkadang saya juga berpikir bagaimana tentang pandangan tetangga terhadap saya, karena kan lingkungan keluarga saya dikenal keluarga yang agamis, dan saya juga sebagai anak pertama tidak bisa menjadi contoh yang baik bagi adik-adik saya. Tapi sekarang karena saya juga mengetahui dampak buruk dari alkohol tersebut, saya sudah mulai mengurangi meminum alkohol. Tapi ya namanya juga anak muda, nggak bisa gitu langsung berhenti. Sebenarnya ada juga cara lain selain melampiaskan emosi dengan alkohol, seperti mendengarkan musik, bermain musik. Apalagi saya kan juga suka bermain musik, apalagi genre punk atau punk rock. Saya juga sering datang ke acara acara-acara musik tersebut. Di sana itu bisa melampiaskan emosi dengan cara bernyanyi lah, atau mosing bagi yang suka mosing. Dan di sana juga kita dapat berteman dengan siapapun walaupun itu tanpa perkenalan. Ya di dalam crowd tersebut ya tiba-tiba berteman aja gitu. Tapi ya setelah itu setelah musik tersebut selesai ya kembali asing lagi. Ya kami nggak membatasi mereka buat berpatok pada apa yang kami tulis gitu loh. Dan ya balik lagi ke pendengar, sebenarnya kalian mau mendengarkan lagu kami itu mengartikannya ke arah yang bagaimana gitu loh. Ya tapi tetap kami berharap tuh lagu tersebut tuh membawakan kesan yang baik lah, positif. Meskipun ada beberapa kata atau perumpamaan yang mungkin kalau secara awam didengar atau dicerna tuh kayak kok ini ada kata-kata alkohol dan segala macam. Mungkin itu yang menjadi riskan bagi kami. Sebenarnya fleksibel sih. Fleksibel mau gimana, maksudnya menerimanya bagaimana. Tapi yang kami harapkan tetap kayak euforianya setiap manggung tuh itu pasti. Kami kan selalu membawakan tentang narasi-narasi yang ada di lingkungan sekitar sebenarnya. Merespon hal-hal sekitar. Ya contohnya isak tangis, berbahagalah, budak sosialita, mungkin itu ya yang maksudnya yang udah familiar. Kalau kalian suka nonton The Bill tuh udah lagu-lagu yang familiar. Dan 3 lagu itu sebenarnya jaraknya maksudnya jangka pembahasannya itu sebenarnya berdekatan semua. Berbahagalah yang membahas tentang kehidupan anak muda yang bingung mau ngapain, dan salah satu caranya ya cuma buat seneng caranya ya seneng-seneng sama teman-temannya, minum terus ya besok kayak gitu lagi, dan seterusnya. Isak tangis yang membahas tentang lingkungan Jogja yang pada saat itu mengalami banyak bisa dikatakanlah banyak yang mengalami bunuh diri karena Jogja mungkin tempat buat pendatang.
isak tangis itu sebenarnya kalau dari kami itu kita mengangkat lebih ke habit ya, lebih ke apa namanya, kebiasaan masyarakat Yogyakarta yang apa namanya, jika kita ada masalah atau apa, kita mentok atau kita nggak ada teman cerita, kita itu pasti pakai dopingan itu, pakai alkohol. Sebenarnya di lagu itu kita nggak apa namanya, kita nggak mengajak ya, kita nggak mengajak orang-orang yang menganjurkan, kita nggak mengajak. Sebenarnya kita di situ ngasih warning ya. Bener. Ngasih warning, terus ngasih apa ya namanya, pokoknya kita mengajak untuk, karena kita sedikit mengangkat isu yang apa gitu. Ya itulah apa, isu yang kami angkat kan sebenarnya kenapa kok isak tangis itu ada, itu gara-gara pas itu tuh hari itu dan belakangan pada hari itu tuh kayak banyak banget kejadian-kejadian, katakanlah mahasiswa pelajar itu yang kayak bunuh diri dan kayaknya tuh banyak faktor yang mendukung, maksudnya nggak secara sadar mereka tahu-tahu bunuh diri gitu loh. Ada faktor pendukungnya ya, mungkin kalau aku coba baca tuh kayak ada faktor keuangan, faktor lingkungan, faktor pertemanan dan segala macam. Mungkin mereka udah nggak apa ya, udah mentok lah ya, udah mentok mau ngomong ke siapa, mungkin ke keluarga juga jauh, mungkin teman juga nggak mau mendengarkan. Kadang tuh kan ada yang kayak kita datang ke teman buat cerita gitu, terus malah pada akhirnya tuh malah kita nggak didengar, malah adu nasib pada akhirnya. Ya mungkin mereka udah mencoba buat cerita ke teman mereka, terus mungkin juga mereka nggak meminum alkohol ya. Tapi di sisi lain itu yang bisa diambil ya dari kita yang sering meminum itu, kita bisa meminimalisir ya, bisa meminimalisir keinginan untuk ya itu dan lain sebagainya. Ya, itu apa ya, melupakan sejenak masalah. Melupakan sejenak masalah, meskipun besok masalahnya ada lagi, tapi paling nggak malam itu pikirannya sedikit tenang. Ya tergantung pribadi sebenarnya. Relaksasi. Tergantung pribadi. Maksudnya kalau kondisinya emang benar-benar mau buat meredam emosi ya bakalan teredam emosinya. Tapi kalau emang udah niatnya emosinya baru nggak baik, baru pengen meluap-luap, ya pasti pada akhirnya ya mungkin banyak kejadian di sekitar tuh kayak pada akhirnya alkohol tuh menjadi suatu hal yang negatif tuh gara-gara kalian habis minum alkohol, terus rasa emosinya menggebu-gebu, muter-muter ring road sambil bawa senjata, mungkin itu yang menciptakan image buruknya kayak gitu. Padahal kan minum alkohol itu bisa dengan cara kayak ya udah kita tinggal duduk di kosan teman atau di kontrakan, tinggal minum santai ya. Kalau kalian mau cerita silakan cerita, kalau teman kalian nggak dengerin ya udah gitu loh, bawa tidur aja kayak gitu. Relaksasi, kembali ke relaksasi.